Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai bab statistika, yaitu desil, data tunggal, dan data berkelompok bersama saya Harmita Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi statistika, yaitu desil, data tunggal, dan data berkelompok. Nah, sebelumnya rekan saya telah membahas mengenai kuartil. Kuartil dan desil ini agak mirip ya. Kuartil itu dibagi data sekelompok data dibagi 4, tapi desil dibagi 10. Nah, jadi kita berada pada pemusatan data, yaitu desil, data tunggal, dan data berkelompok. Jadi peserta siswa-siswi sekalian, pelajar andalan sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan ukuran pemusatan data desil serta menggunakannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus tahu dulu apa itu desil. Jadi desil adalah, ada suatu kelompok data menyekat data-data yang tersusun berurutan menjadi 10 kelompok data yang sama banyaknya. Jadi ada sekelompok data dibagi sehingga berubah menjadi 10 kelompok data yang sama banyaknya. Misalkan ini adalah kumpulan data, garis ini adalah kumpulan data. Maka kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi 10 bagian yang sama. Di sini sekat ini dikatakan desil. Desil 1, 2 sampai desil ke 9. Gitu ya. Jadi desil dibagi 10, jadi ada 9 sekat. Jadi hampir sama ya dengan kuartil. Rumus yang digunakan pun hampir sama juga. Ya. Jadi pertama kita akan masuk ke menentukan letak desil ke I pada data tunggal. Jadi kita mulai dari data tunggal ya. Letak DI sama dengan X urutan data ke, ini ya, X data ke I per 10 kali N ditambah 1, di mana DI itu adalah desil ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian N adalah banyaknya data. Nah, adapun letaknya terbagi 2. Jika DI hasilnya adalah bilangan asli, maka letaknya sesuai dengan rumus yang ini. Rumus letaknya ini. Misalkan kita dapat X9, berarti desil tersebut berada pada urutan data ke 9. Nah, bagaimana kalau misalkan hasilnya adalah bilangan pecahan, yaitu pecahan desimal. Jadi kita ubah menjadi pecahan desimal nanti, maka nilai desilnya ya. Jadi nilai desilnya adalah interpolasi linier dengan rumus DI. Nilai desilnya adalah data ke I ditambah sisa data ke I dikali data ke I tambah 1 dikurangi data ke I. Bagaimana itu? Bagaimana penggunaan rumusnya? Kita lanjut ke soalnya ya. Kita masuk ke contoh 1. Nah, di sini ada data. Diketahui data berikut, ada 14 data yang belum berurutan. Kemudian tentukan desil ke-4 dan desil ke-7. Ingat ya, desil itu membagi menjadi sekelompok menjadi 10 kelompok yang sama besar, yang sama banyak, tapi diurutkan dulu datanya. Jadi kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil, data terkecil ke data terbesar. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Yang ditanyakan adalah desil ke-4, berarti I-nya adalah 4, N-nya ada 14, karena ini jumlah data ada 14. Maka kita bisa tulis seperti ini, X 4 per 10 kali N tambah 1. Jadi
14 ditambah 1 sama dengan X 4/10. 14 tambah 1 sama dengan 15 ya. Sehingga didapat X 4 kali 15. 4 kali 15 sama dengan 60 ya. 60 dibagi 10. Sehingga X 60 dibagi 10 sama dengan 6. Nah, letak desil keempat berada pada data ke-6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah D4-nya. Jadi D4 sama dengan 5. Ya. Jadi tadi sesuai dengan rumusnya bahwa jika letaknya bernilai adalah bilangan asli, maka langsung saja hasilnya sama dengan 5. Data ke-6 nilainya adalah 5. Oke, dipahami? Kita bisa lanjut ya ke contoh bagian B. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana jika desil ke-7? Ya, jadi masih seperti yang pertama tadi, kita harus masukkan dulu ke rumus letaknya dulu ya. Letak D7 sama dengan XI, I-nya sama dengan 7. Kemudian N-nya sama dengan 14. Kita substitusikan semua yang diketahui. 7/10 kali 14 ditambah 1. 14 tambah 1 sama dengan 15 ya. Jadi 7/10 kali 15. 7 kali 15 itu 105. Jadi X 105 per 10 sama dengan 105 dibagi 10 sama dengan X 10,5. Nah, ini tadi yang dimaksud pada bagian kedua, yaitu jika pecahan, ini kan termasuk pecahan desimal ya. Jadi bagaimana rumusnya? Kita menggunakan rumus kita menggunakan rumus ini, data ke I. Nah, data ke I yang dimaksud di sini, data ke I yang dimaksud di sini ya, itu adalah yang ini. 10,5 berarti kita ambil 10, berarti data ke-10 lewat. Begitu ya. Data ke-10 lewat. Lewat berapa? Jadi ditambah data ke-10 ditambah sisa data ke I. Sisanya kan 10,5 ya. 10,5 dikurang 10 sama dengan 0,5. Itu yang dimaksud sisa. Jadi sisa datanya sama dengan 0,5. Data ke I ditambah 1. I-nya tadi 10. 10 tambah 1, 14. 10 tambah 1 sama dengan 11. Jadi data ke I tambah 1-nya yaitu 11 dikurang data ke 10. Jadi seperti ini hasilnya. Ya, X10 data ke 10 ditambah 0,5 kali data ke 11 dikurang data ke 10. Data ke 10 yang mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 7. Data ke 11 ya di sampingnya, yaitu 9 ya. Begitu ya. Jadi ini namanya data ke 10, kemudian 9 adalah data ke 11. Dikurangi data ke 11 dikurangi data ke 10. Jika dikurangi hasilnya sama dengan 2. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Maka substitusikan semua yang diketahui. Didapat seperti ini. 7 ditambah 0,5 kali 9 dikurang 7. 9 dikurang 7 sama dengan 2 ya, 2 ya. Jadi 7 ditambah 0,5 kali 2. 0,5 kali 2 itu sama dengan 1 ya. Berarti 7 tambah 1 sama dengan 8. Inilah nilainya. Yang ini nilainya. Ini bukan lagi letak. Letaknya tadi yang ini. Letaknya adalah letak data ke 10,5. Berapa nilainya? Nilainya adalah 8. Jadi desil ke-7 itu adalah 8. Bagaimana? Dipahami? Ya, jadi saya berikan kesempatan untuk foto dulu atau screenshot dulu, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya.
Ya. Oke. Jadi kita pindah ya, karena sudah beres data tunggalnya untuk desil data tunggal. Bisa nanti setelah pembelajaran bersama saya, kalian juga bisa mencari berapakah dengan soal yang sama, berapakah data ke-9-nya. Ya, berapa data ke-9-nya. Oke, kita bisa lanjut ya. Kita masuk ke data berkelompok. Nah, ini data berkelompok. Menentukan letak desil ke I pada data berkelompok. Jika diperhatikan, ini mirip-mirip dengan data kuartil ya. Ya, kuartil. Bedanya adalah di sini dibagi 10. Kalau misalkan kuartil dibagi 4. Dibagi 4 ya. Ya ini dibagi 10. Nah, yang paling pertama yang harus dipahami dulu, ditahu dulu adalah ininya, ini ya, IN per 10. Mengapa harus diketahui itu? Supaya kita tahu ada pengetahuan awal kita di mana letak kelas desil ke yang ingin dicarinya ya. Jadi DI itu adalah desil ke I dengan I sama dengan 1 sampai 9, kemudian N adalah banyak data, kemudian TB adalah tepi bawah kelas. Jadi materi-materi sebelumnya sudah dibahas mengenai tepi bawah ya, bagaimana caranya menentukan tepi bawah. Kemudian F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. Ya, frekuensi kumulatif di atas kelas yang DI-nya ya. Kemudian F kecil yaitu frekuensi kelas desil yang dimaksud. Oke. Jadi mirip-mirip dengan rumus kuartil. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu rumus kuartil, ya pasti mudah untuk mengetahui rumus untuk desil berkelompok ini. Kita lanjut. Oke, misalkan ada contoh. Tentukan desil ke-3 dan ke-8 untuk data berat badan sekelompok siswa yang disajikan pada tabel berikut. Jadi ada dua tabel di sini, dua kolom ya, berat badan dan frekuensi. Ingat, kita butuh tepi bawah dan frekuensi kumulatif. Jadi kita cari dulu tepi kelasnya. Ya, jadi kita cari dulu tepi kelasnya. Kita membutuhkan dua kolom tambahan. Jadi tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Tepi kelas rumusnya adalah batas bawah. Kalau tepi bawah ya, yang di sini. Ya, jadi yang ini dia 31 dikurang 0,5. Kemudian yang tepi atas didapat dari 36 ditambah 5. Jika diperhatikan, tepi atasnya kelas pertama menjadi tepi bawah kelas kedua, begitu seterusnya. Kemudian frekuensi kumulatif. Yang manakah frekuensi kumulatif? Ya, berarti akumulasinya. Kalau misalkan kelas pertama 4, tetap ditulis 4 ya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas kedua, berarti kelas pertama, frekuensinya kelas pertama ditambah kelas kedua. Hasilnya 4 tambah 6, 10. Begitu juga, ini 10 tambah 9 sama dengan 19. Kemudian 19 ditambah 14 sama dengan 33. Sampai ke bawah. Jadi kalau ke bawah semua dijumlahkan. Maka frekuensi kumulatif pada kelas paling bawah itu jumlah seluruh frekuensinya. Jadi harus sama ini ya, berapa jumlah frekuensinya, maka itu juga berada pada frekuensi kumulatif terakhir. Oke, sampai di sini dipahami. Selanjutnya, setelah diketahui tepi kelasnya dan frekuensi kumulatifnya, kita sudah bisa menyelesaikan, bisa menentukan desil ketiga dan desil ke-8. Jadi desil ketiga kita cari dulu di mana letak desil ketiga, ya, di mana letak desil ketiga menggunakan rumus ini. Jadi
Ini dulu yang dicari, IN-nya. Ganti. IN per 10. I-nya 3. 3 per 10. Oh, dikali 5, N-nya sama dengan tadi 50 ya. Berarti ini bisa 50 bagi 10 sama dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kita sudah bisa menentukan di mana kelasnya. Caranya seperti bagaimana? Kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Perhatikan pada kelas pertama, datanya itu dimulai dari 1 sampai 4. Begitu ya? Mulai 1 sampai 4. Kemudian pada kelas kedua, berarti dia mulai dari 5 sampai 10. Ya begitu kira-kira datanya. Kemudian ketika di kelas kedua berarti bukan nilainya ya, datanya adalah data ke-11 sampai data ke-19. Nah, di mana data ke-15-nya? Oh, data ke-15-nya di antara ini. Maka kelas ketiga dijadikan sebagai kelas desil ke-3. Nah, inilah yang digunakan di sini nantinya. Ya, kita sudah sudah diketahui tepi kelasnya ya. Jadi tinggal masukkan saja nilainya. Tepi bawah kelas pada kelas ketiga adalah 42,5. Panjang kelasnya 6. Ya, panjang kelas ditahu sama-sama ya. Caranya tepi kelas atas dilihat 36,5 dikurangi 30,5. Bisa juga dengan cara manual 31, 32 sampai 36. Oh, ada 6 data. Kemudian 3 kali 50 per 10 sudah tadi ya, dapat 15 ya. Dikurang 10 frekuensi kumulatif kelas di atasnya. Kelas 1 kelas 2 ya, jadi 10 per frekuensinya pada kelas ketiga yaitu 9. Jadi seperti ini. 15 dikurangi 10 sama dengan 5, dibagi 9 dikali 6 hasilnya sama dengan 3,33 ya. Kalau misalkan nilai aslinya 3,3333 sampai seterusnya, tapi kita ambil saja 2 angka di belakang koma. Jadi 3,33. Nah, hasilnya kita jumlah sehingga didapatkan 45,83. Ya, begitu ya caranya ya. Bagaimana? Agak mudah ya? Nah, mudah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalian boleh memperhatikan dulu secara seksama, bisa difoto atau screenshot. Kemudian kita lanjut pada pembahasan bagian B-nya. Ya, kita mulai ke bagian B. Desil ke-8 dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi cari dulu IN per 10-nya. Cari IN per 10. I-nya sama dengan 8. 8 kali N. N-nya itu 50. Dibagi 10. Berarti 40 ya. 50 bagi 10, 8 kali 5 sama dengan 40. Kita cari lagi, di manakah itu 40? Nah, berdasarkan frekuensi kumulatifnya berada di sini. Berada di sini. Ya, karena pada kelas ini dia dimulai dari data ke-34 sampai 43. Berarti 40 berada di antara sini. Data ke ya, sekali lagi bukan nilai datanya tapi data ke. Maka setelah diketahui kita bisa mensubstitusi semua yang diketahui. Tepi bawah pada kelas desil ke-8 yaitu 54,5. Kemudian panjang kelasnya 6. Kemudian hasilnya ini sama dengan 8 kali 50 per 10 adalah 40. Frekuensi kumulatif kelas di atas desil ke-8 yaitu 33. Kemudian per 10 karena frekuensinya sama dengan 10.
Sehingga didapat seperti ini. Jika dikalikan hasilnya adalah ini, jika dikalikan hasilnya sama dengan 4,2. Nah, setelah didapat kita bisa jumlahkan 54,5 ditambah 4,2 sama dengan 58,7. Ya, jadi mudah ya. Kalian kalau sudah paham kuartil, maka insya Allah ini juga mudah. Ya, bagaimana? Dipahami? Ada pertanyaan? Bagaimana kalau misalkan datanya berbentuk histogram? Karena kita kan sudah mempelajari histogram ya. Ini kan tabel yang sering kita dapatkan, tabel biasa, tabel data biasa. Nah, bagaimana jika datanya adalah data histogram? Kita lanjut di sini. Contoh ketiga. Perhatikan histogram data hasil pengukuran berat ini maksudnya bukan berat badan ya, berat bulu domba. Jadi di sini dilihat yang membedakan adalah pada histogram tepi bawah kelas itu tepi kelas sudah diketahui. Karena histogram itu seperti ini ya, 35,5 berarti tepi bawahnya pada kelas pertama adalah 35,5, kemudian kelas kedua tepi atas kelas pertama itu 40,5. Nah, 40,5 ini tepi atas kelas pertama ini menjadi tepi bawah kelas kedua, begitu seterusnya. Jadi tepi atas kelas itu menjadi tepi bawahnya kelas selanjutnya, begitu ya. Jadi di sini ada 6. Pertama adalah desil ke-6. Jadi yang ditanyakan adalah desil ke-6 dari data tersebut adalah. Nah, ini datanya kita lihat ya, lebih jelas di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Kelas pertama frekuensinya 3. Sama dengan kelas terakhir ya, kelas ke-6, kemudian kelas 25, kelas ke-3 13, kelas ke-4 10, dan kelas ke-5 adalah 6. Pertama kita harus tahu dulu berapa tepi bawahnya. Pertama adalah kita harus tahu dulu di mana kelas desilnya, desil ke-6-nya. Jadi I kali N, 6 kali berapa jumlahnya ini? 13 ditambah 10 tambah 6 ditambah 5 ditambah 3 2 kali. 3-nya ada 2 kali ya. 3-nya 2 kali berarti 40. Dibagi 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, sekarang kita mencari di manakah data ke-24 itu. Ini kan 3, ini 5, kemudian ini 13. Cari frekuensi kumulatif pada kelas pertama itu 3. Kalau kelas kedua 8 ya. Kemudian kalau ini kelas ketiga itu frekuensi kumulatifnya adalah 21. 8 tambah 13 sama dengan 21. Belum sampai. Karena ini data ke-24, data ke-24 berada pada sini. Karena ini kita mulai dari 22 sampai 33. Nah, berarti 24 berada pada kelas ini. Kelas ke-4. Ya, kalau berada di kelas 4 berarti tepi bawahnya itu sama dengan ini. 50,5 ditambah panjang kelas. Kalau panjang kelas itu menggunakan sudah diketahui tepi bawahnya dan tepi atasnya langsung dikurang. 40,5 dikurang 35,5 yaitu 5. Berarti di sini 5 ya. Kemudian ini 24 dikurang frekuensi kumulatif. Berapa frekuensi kumulatifnya pada kelas ketiga? Berarti 3 tambah 5 tambah 13 sama dengan 21. Berarti di sini 21.
per frekuensinya pada kelas desilnya yaitu 10. Ya, 10 ya. Oke. 50,5 ditambah 5. 24 dikurang 21, 3. Jadi 3 per 10. Ya, ini bisa disederhanakan ya. Atau langsung 5 kali 3 itu 15. 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Berarti 50,5 ditambah 1,5. Sama dengan berapa? Sama dengan 50,5 tambah 1,5 adalah 52. Maka desil ke-6 pada data ini adalah 52. Bagaimana? Lebih mudah ya kalau menggunakan histogram, karena kita tidak usah repot-repot lagi mencari untuk mencari tepi bawahnya, karena sudah ada langsung tersajikan. Oke, dipahami? Ini juga bisa kalian diskusikan dengan teman kalian di kelas dan bisa bertanya ke guru pendamping berapakah desil ke-8-nya pada data ini. Ya. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jadi intinya adalah desil itu sebenarnya sama-sama dengan kuartil. Bedanya kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok data, kalau desil menjadi 10 kelompok data. Ada lagi nanti persentil dibagi menjadi 100 kelompok data. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih kepada siswa-siswi cerdas Sulawesi Selatan. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya.